lancar. Apabila ada pertanyaan bisa tekan tombol raise hand, kemudian akan kita bahas di sesi tanya jawab. Kemudian narasumber hari ini adalah Bapak Zuliadain Nasrullah SHMH dengan penanggap kita Bapak Aris Setiawan Niti Sumita, dan tema webinar hari ini adalah Pahami Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tanpa mengurangi lebih lama lagi, untuk lebih lanjut materinya dapat disampaikan oleh Pak Zuliadain Nasrullah. Baik, terima kasih Bu Presi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai Omnibus Law, yang lebih tepatnya mengenai klaster ketenagakerjaan. Baru-baru ini kita semua tahu ya bahwa di iklim politik nasional sedang ramai, terjadi demonstrasi di mana-mana. Akibat apa? Akibat adanya Omnibus Law yang disahkan. Di sini saya tidak membahas masalah teknis dari pengesahan tersebut, tapi yang akan saya bahas adalah mengenai substansinya. Buruh-buruh pada demo ini, apakah benar demo tersebut karena adanya hoax, karena para buruh terdoktrin dengan hoax, ataukah demo tersebut karena memang setelah melalui kajian dari para serikat buruh dan kemudian mengenai kejanggalan. Ada kejanggalan, ada ya pasal-pasal dalam Omnibus Law ini yang merugikan pekerja. Nah, itu akan kita bahas. Baik, akan kita mulai. Yang dinamakan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 tetap berlaku selama peraturan atau pasal dalam RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan tidak diubah maupun dihapus. Jadi begini, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 itu kan ada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, sekarang diganti dengan Undang-Undang Omnibus Law. Nah, jika dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut masih ada dan di Undang-Undang dan di RUU Omnibus Law ini tidak dihapus maupun tidak diubah atau dihilangkan, berarti ketentuan tersebut masih berlaku. Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri terdapat ada 18 bab yang terdiri dari ketentuan umum, landasan, asas dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penempatan kerja asing, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana dan sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Nah, di sini kita akan membahas tentang masalah yang hot, yang lagi santer diberitakan mengenai isu apakah ini benar hoax atau berita bohong, ataukah ini memang seperti itu kenyataannya. Di sini saya sudah mencatat mengenai beberapa permasalahan ini yang akan jadi fokus pembahasan kita pada webinar kali ini, dan saya tidak membahas secara keseluruhannya karena terlalu banyak dan waktu yang terlalu sempit. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu. Ada 11 permasalahan yang mana permasalahan tersebut menyebabkan demo yang berujung anarkis. Yang pertama, benarkah tenaga asing dipermudah? Yang kedua, benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Benarkah upah buruh dihitung per jam? Benarkah semua hak cuti sakit, kawin, khitan, baptis, dan lain-lain hilang dan tidak ada kompensasi? Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Apakah perusahaan bisa mem-PHK karyawan kapanpun juga secara sepihak? Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Benarkah buruh dilarang protes dan ancamannya PHK? Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Dan terakhir, benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama.
yaitu benarkah tenaga asing dipermudah? Oke, sebelum saya akan membahas materi ini, terlebih dahulu saya akan sampaikan, ini merupakan bentuk disclaimer ya. Pembahasan kali ini merupakan pembahasan akademik. Jadi bagi setiap pihak manapun yang mempunyai pandangan politik yang berbeda, itu kita kesampingkan. Saya mempunyai pandangan politik yang berbeda dan kalian semua juga sama mempunyai pandangan politik yang berbeda. Tapi dalam hal ini kita kaji secara akademis. Oleh karena itu pembahasan kita adalah pembahasan yang netral, yang sesuai dengan keilmuan, bukan berpihak pada salah satu kepentingan tertentu. Baik, nih benarkah tenaga kerja asing dipermudah? Kalau dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 42 Ayat 1, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian Pasal 43, pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian kita pembandingnya. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal Ketenagakerjaan, Pasal 42 Ayat 1, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Pasal 42 Ayat 3, penambahan direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kemudian pasal 40-nya dihapus. Kalau kita lihat secara sekilas, kalau kita baca mengenai keseluruhan, dalam ketentuan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dipermudah atau tidak, sebenarnya secara keseluruhan pasalnya sama. Yang mana contoh, tenaga kerja asing dilarang mengurusi urusan personalia, misalkan HRD. Atau pemberi kerja perorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. Itu sama aja. Tapi di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, jika sebelumnya izinnya yaitu melalui menteri, kalau sekarang izinnya melalui pemerintah pusat. Nah, kalau dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kalau sekarang setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing. Jadi pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja bedanya di mana? Kalau UU Tenaker yaitu wajib memiliki izin tertulis, sedangkan dalam Cipta Kerja wajib memiliki rencana penggunaan. Dan kemudian pasal 43-nya di Tenaker, pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Baru setelah itu pasal 43 ini adalah sebenarnya pasal 42 Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian yang pasal 42 ayat 3, penambahan direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau memegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau jika sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu untuk dalam hal direksi atau komisaris itu tetap masuk dalam lingkup tenaga kerja asing yang harus memiliki izin, kemudian harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja, sedangkan yang sekarang izin diganti dengan rencana tenaga kerja, yang kemudian direksi atau komisaris itu adalah pengecualian. Jadi kalau kita lihat dari benarkah tenaga kerja asing dipermudah, ini relatif bisa sesuai dengan kekhawatiran para teman-teman serikat kerja, bisa benar, tapi kita juga belum tahu kebenarannya karena undang-undang ini pun belum disahkan. Kita lihat nantinya seperti apa jadinya. Kalau memang ada faktanya nanti akan dipermudah, ya berarti benar kekhawatiran dari teman-teman serikat kerja. Tapi jika ini ternyata bahkan peraturannya nanti peraturan turunannya yaitu dalam peraturan pemerintah lebih bagus, nah mungkin klaim dari para teman-teman serikat kerja tidak terbukti. Oke, selanjutnya, benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Nah, kita baca. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan
dan cara pembayaran upah, denda, dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu di sini langsung ditentukan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten dengan syarat tertentu. Nah, sebenarnya kan gini, upah provinsi itu kan merupakan standar upah yang paling rendah. Jadi begini, ada tingkatan upah. Yang pertama upah provinsi, itu menjadi standar. Kemudian yang kedua adalah upah kabupaten. Upah kabupaten harus lebih tinggi daripada upah provinsi. Yang ketiga adalah upah sektoral. Upah sektoral harus lebih tinggi daripada upah kabupaten. Nah, kalau pertanyaannya benarkah ini semua dihapus? Jawabannya tidak benar. Karena apa? Karena gubernur pun nantinya akan menentukan upah kabupaten, tetapi upah tersebut nanti diadakan melalui kerjasama antara pemberi kerja dengan pekerja. Jadi kalau kita baca lagi untuk pasal 89, upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota, upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Bupati Wali Kota. Dan untuk cipta kerjanya, pasal 88D, upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat 1 dan ayat 2 dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan upah diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 88E, upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat 1 dan ayat 2 berlaku bagi pekerja atau buruh yang masa kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari minimum. Jadi begini, bahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, untuk upah minimum, upah yang ditetapkan oleh gubernur, upah paling standar, itu bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Ingat ya, kurang dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, maka dia sudah berhak atas upah kabupaten atau regional. Bahkan jika berlanjut, tergantung dengan perjanjian kerjanya, maka akan bisa mendapatkan upah sektoral. Jadi yang untuk penerka UMP, UMK, UMSP dihapus ini adalah tidak benar. Cuma memang pengaturannya di sini berbeda. Oke, selanjutnya. Benarkah upah buruh dihitung per jam? Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 56 Ayat 1, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu waktu tertentu. Kemudian pasal 88B ayat 1 penambahan pasal upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, satuan hasil. Jadi di sini pun sama saja gitu. Tidak ada perbedaan. Jangka waktu sama juga. Sedangkan dalam pasal 88B satuan waktu, satuan hasil itu juga ada. Adanya di mana? Di peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Satuan hasil itu maksudnya itu satuan hasil yaitu pekerjaan dengan harian, bulanan maupun tahunan. Jadi kesimpulan untuk benarkah upah buruh dihitung per jam? Kalau memang ada informasi beredar saat ini yang menyatakan buruh dihitung per jam, berarti sebelumnya juga sama dihitung per jam. Artinya apa? Ketentuannya pun sama, artinya untuk upah buruh dihitung per jam ini adalah tidak benar alias hoax. Selanjutnya, benarkah semua hak cuti, kawinan, khitanan, baptis,
kematian, melahirkan, hilang, dan tidak ada kompensasi. Nah, di sini kita lihat pasal 84, setiap pekerja buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagai dimaksud dalam pasal 79 ayat 2, istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja, dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja. Kemudian cuti tahunan seukurannya 12 hari kerja setelah pekerja buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus, dan masing-masing ketujuh yang dapat masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja buruh tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan, dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Nah, kalau pertanyaannya benarkah hak cuti kawin itu dihilangkan? Itu tidak benar. Tetapi kalau kita lihat pasal 79, itu sama ya. Sama dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada di pasal 93. Masalah istirahat 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Itu pun sama. Memang dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya diterangkan 1 hari untuk 6 hari kerja. Artinya gini, dalam undang-undang yang lama itu buruh mempunyai waktu. Misalkan begini, buruh itu atau pekerja itu bisa bekerja antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bisa 5 hari, atau buruh itu bisa bekerja selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur. Nah, sekarang ketentuannya sama aja. Karena dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pun sama masalah jam. Misalkan masalah jam itu ketentuannya 1 hari itu 7 jam kerja. Dan 1 minggu 40 jam kerja. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru sama juga. 1 hari 7 jam kerja atau 1 minggu 40 jam kerja. Atau 1 hari 8 jam kerja untuk waktu 5 hari kerja. Sebenarnya sama aja, cuma berbeda redaksinya aja. Sehingga di sana banyak sekali muncul kesalahpahaman atau mungkin juga kepentingan politik yang menyebabkan salah paham atau memang tidak mau paham. Nah, terus kemudian di pasal 80-nya tapi ada ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja yang dihapus, yaitu kita lihat pasal 79 huruf D, masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus, itu memang di Undang-Undang Cipta Kerja dihapus. Yang benar itu. Jadi ya, tapi itu memang nantinya bisa digantikan oleh perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja cuma ada huruf B, C. Sedangkan yang masing-masing cuti selama 2 bulan, masing-masing untuk tahun ke-6 dan ke-7 itu yang dihapuskan. Kemudian pasal 80, pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Ini sama aja nih, sama aja. Pekerja buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 jam menurut. Nah, ini juga tidak dihapus. Ketentuan mengenai hak cuti sakit kawinan gitanan masih berlaku karena tidak hapus. Jadi pasal 80-82 ini masih eksis. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, benarkah semua hak cuti sakit kawinan gitanan dan lain sebagainya itu dihapus, itu tidak benar. Memang ada sebagian bagi pekerja yang sudah 6 tahun bekerja secara terus-menerus, itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru tidak dijelaskan, tidak mendapat cuti selama 1 bulan. Yang benar kalau itu. Cuma kalau yang hak cuti untuk sakit kawin baptis dan teman-temannya itu bohong besar itu.
Karena memang tidak dihapus di Undang-Undang Cipta Kerjanya. Baik, selanjutnya. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Nah, Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat 1, perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Kita bandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sama juga lah pasal 859. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk waktu tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang sifatnya musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan penjajakan, pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Coba, kalau kita perhatikan perbandingan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 59 dengan rancangan Cipta Kerja pasal 59, perbedaannya itu hanya terletak di huruf B. Kalau dalam huruf B itu dalam waktu paling lama 3 tahun. Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja itu hanya diterangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini ada nggak ini dampaknya nih, atau efeknya kepada buruh? Sebenarnya gini, perjanjian untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu. Maksudnya ini kan misalkan gini, saya kasih contoh ya, adanya suatu borongan, misalkan nih ada sebuah pembangunan gedung atau ada pembangunan jembatan untuk waktu tertentu. Nah, di situ ditekankan pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara, hanya ada proyek tertentu lah. Nah, kalau sebelumnya itu ditentukan untuk waktu paling lama 3 tahun, tapi yang sekarang waktunya tidak hanya dibilang tidak terlalu lama. Ini sebenarnya sama aja ya. Kalau kita lihat gini, untuk misalkan pembuatan gedung, memang iya dalam jangka waktu 3 tahun sebelum jangka waktu 3 tahun harus selesai. Ya kan belum tentu juga. Misalkan nih Indonesia mau membuat gedung pencakar langit tertinggi, lebih tinggi dari Burj Khalifah di Dubai, tingginya 2000 meter itu misalkan. Nah, sifat kerjanya itu pokoknya harus selesai dalam waktu 3 tahun, kan nggak mungkin juga. Memang nantinya bisa diperpanjang memang. Tapi jika kita mengacu pada substansi, 3 tahun dan untuk waktu yang tidak terlalu lama ini sebenarnya sama aja. Atau contoh lah, misalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia dengan semua infrastruktur yang ada, memang bisa selesai dalam jangka waktu 3 tahun. Ya kan agak sulit, agak berat. Nah, makanya itu dalam yang terbaru ini diganti dengan waktu yang tidak terlalu lama. Sebenarnya sama aja substansinya. Jadi kalau ada yang bilang kontrak seumur hidup, itu tidak benar. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada yang bilang benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup, ini tidak benar. Oke, selanjutnya. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Nah, ini sama nih, ini lucu juga ini. Kita lihat ya, undang-undangnya sama persis kan. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Cipta Kerja juga perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
Ini kan sama persis. Nah, saya juga nggak paham dari mana datangnya isu tidak akan ada karyawan tetap ini. Padahal secara undang-undang pun sama, persis ya, nggak ada perubahan ya. Ayatnya pun sama, pasalnya pun sama. Oke, selanjutnya. Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian berakhir apabila A. Pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai hukuman tetap, atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 61 ayat 1, perjanjian kerja berakhir apabila pekerja buruh meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, selesainya suatu pekerjaan tertentu, adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, sebenarnya ini juga tidak benar ya kalau ada misalkan ada yang bilang pengusaha itu bisa mem-PHK karyawan secara semena-mena. Nah, karena ketentuannya pun sama saja. Jadi ketentuannya sama aja. Kita lihat perjanjian kerja berakhir karena meninggal dunia, udah sama kan. Yang kedua, karena apa lagi tuh? Karena berakhirnya jangka waktu perjanjian sama. Terus yang adanya putusan pengadilan juga sama. Di sini jika kalau kita melihat ada nggak perbedaannya? Baik, jadi kalau kita lihat sebenarnya sama saja. Jadi kalau kita simpulkan perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak itu adalah tidak benar. Terus kemudian selanjutnya, benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Nah, ini juga agak konyol isunya itu. Kalau kita lihat pasal 18 jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja itu sama. Bedanya apa? Ada jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau menurut Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah yang pertama berupa uang insentif kehilangan pekerjaan selama 6 bulan. Yang kedua, ada pelatihan kerja. Yang ketiga, adanya informasi mengenai peluang lapangan kerja yang baru. Jadi kalau ditanya benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Nah, ini tidak benar, justru dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih menguntungkan karyawan. Jadi kesimpulannya untuk jaminan sosial kesejahteraan lainnya hilang, ini sama sekali tidak, justru malah ditambah. Baik, selanjutnya, benarkah buruh dilarang protes dan ancamannya PHK? Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu pasal 63, upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Pasal 93 ayat 2-nya, ketentuan sebagian dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Kalau benarkah buruh dilarang protes dan ancamannya PHK? Ya, ini tidak benar. Karena di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pun pasal 93 nggak dihapus. Jadi
kita nggak bisa menyimpulkan bahkan ya, karena memang dihapus, undang-undangnya masih ada. Jadi ini hoax, ini bohong besar. Oke, selanjutnya. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, ketentuannya sama semuanya. Semuanya sama. Pasal-pasalnya pun sama. Cuma yang saya bilang itu yang istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 tahun. Nah, kalau untuk secara keseluruhan ini sama persis. Jadi kalau untuk untuk kabar benarkah hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti, ini adalah bohong. Karena sama aja isinya, nggak ada bedanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang menarik ini. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Nah, di sini kalau tadi saya dalam pemaparan saya nomor 1 masalah pertama sampai masalah ke-10 itu dalam pandangan saya hanya mengkritisi terkait masalah tenaga kerja asing. Ya memang itu kalau kita baca, kalau kita analisis memang sedikit dipermudah ya kalau menurut saya. Tapi kesimpulan ada sama kalian. Kalau menurut saya karena dihilangkannya status izin diganti rencana. Ya kita punya pendapat masing-masing. Saya hanya menyampaikan. Tapi kalau menurut pandangan kacamata saya seperti itu. Sedangkan untuk sisanya ini justru menguntungkan buruh. Jadi undang-undang tenaga rancangan undang-undang ketenagakerjaan dalam undang-undang Omnibus Law ini itu menguntungkan karyawan. Tetapi di sini kita akan bahas lebih kritis. Nah, ini yang sedikit menjadi problem masalah. Saya tidak memihak kepada kelompok tertentu ataupun pihak tertentu, atau saya tidak pro pemerintah ataupun kontra pemerintah, enggak. Kita membahas secara akademik di sini. Jadi apa yang bagus akan saya bilang bagus, apa yang buruk akan saya bilang buruk. Nah, di sini benarkah uang pesangon akan dihapuskan? Dalam pasal 156, kalau kita lihat ya 156 rancangan undang-undang Cipta Kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima perhitungan pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit sebagai berikut. Masa kerja 1 tahun, yaitu 1 bulan upah, sampai dengan 8 tahun atau lebih 9 bulan upah, dan masa uang penghargaan 8 tahun lebih 9 bulan upah. Nah, di sini kenapa sih kok pada demo gitu kan, pada aksi bahkan cenderung anarkis? Ya, memang kalau menurut keterangan pemerintah itu ditunggangi. Tetapi saya yakin di antara para pendemo itu juga nggak semuanya itu nggak membaca. Nggak semuanya nggak membaca. Ada yang membaca pasti. Karena yang menolak itu kan bukan hanya orang-orang yang nggak berpendidikan. Bahkan orang-orang hukum pun banyak juga yang menolak. Saya lihat di beberapa media juga, bahkan teman-teman saya yang berprofesi sebagai dosen hukum pun sama menolak. Dan apakah mereka termakan hoaks? Ya belum tentu. Tapi kalau lihat secara statusnya, ya sulit untuk dia dibilang termakan hoaks. Ya, karena mereka seorang dosen hukum. Ya kecuali kalau yang demo itu semuanya misalkan anak-anak SD, anak-anak TK, iyalah. Tapi kalau yang demo ini semuanya di antara mereka ada anak anak SMK, anak kuliah, dan anak kuliah pun di dalamnya juga anak hukum. Kemudian ada
dosen, bahkan Gubernur Ridwan Kamil pun mengirimkan pernyataan keberatan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Nah, ini yang benarkah uang pesangon ini akan dihilangkan? Nah, di sini poinnya sebenarnya. Nah, kalau dulu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu semua hal dibahas secara rinci. Dalam slide ini saya persingkat aja, soalnya kalau saya copy paste banyak sekali. Kalau saya copy paste. Nah, misalkan kita lihat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2003, pasal 161, dalam hal pekerja buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja. Terus pasal 162-nya, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah yang diatur dalam perjanjian kerja. Nah, kalau di dalam Undang-Undang RUU Cipta Kerja yang baru ini memang diterangkan pemutusan hubungan kerja. Kalau kita lihat dalam pasal 154A, sebentar, kita lihat dulu, saya lupa mencantumkan soalnya. Kita baca pemutusan hubungan kerja ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja terbaru. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilan alih atau pemisahan perusahaan, perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, perusahaan pilot, perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh, pekerja buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri, pekerja buruh mangkir, pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, pekerja ditahan pihak yang berwajib, pekerja mengalami sakit berkepanjangan, pekerja memasuki usia pensiun, dan pekerja meninggal dunia. Nah, kita bahas ya satu-satu. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilan atau pemisahan perusahaan. Kalau dalam undang-undang sebelumnya ketenagakerjaan, kita lihat di pasal 163, pengusaha dapat melakukan perusahaan hubungan kerja dalam hal terjadi perubahan status penggabungan itu jika buruh bersedia, maksudnya kalau di undang-undang yang lama, kalau buruh bersedia untuk perusahaan itu melakukan merger, dia berusaha tetap menjadi karyawan, dia dapat 1 kali pesangon. Tapi jika dia tidak bersedia, maka dia dapat 2 kali pesangon. Nah, yang jadi masalah kan di sini yang paling santer dibicarakan itu pesangonnya. Kalau dulu itu bisa 2 kali pesangon. Kalau sekarang cuma 1 kali pesangon. Maksimal bisa sampai 32 atau 32 kali pesangon. Kalau sekarang cuma sekedar ya 1 kali, itu kalau dibayar penuh. Kalau enggak, ya yang ditentukan pembayaran dulu maksimal sampai 32 kali pembayaran itu maksimalnya. Itu banyak perusahaan yang membayar cuma setengahnya, cuma ya suka-suka, ya cuma 10 cuma dia nggak sampai, misalkan masa kerjanya selama berapa, misalkan selama 5 tahun dapat upah 5 kali gaji,
sama uang penghargaannya 5 kali karena perusahaan efisiensi, kemudian dikalikan 2 jadi 20 kali. Nah, banyak perusahaan yang waktu itu membayar cuma sekitar setengahnya saja. Apalagi sekarang yang untuk efisiensi itu dihapuskan. Nah, terus misalkan contoh kayak perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh di undang-undang terbaru. Kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 169, kalau kita lihat di pasal 169, dalam hal pengusaha melakukan perbuatan yang merugikan buruh dan itu terbukti, maka buruh berhak 2 kali pesangon. Tidak terbukti, tidak berhak mendapat pesangon. Jadi gini, misalkan buruh itu dihina-hina, atau misalkan ya bagi yang laki-laki dihina lah, diejek, bahkan dipukul. Terus bagi yang perempuan mungkin ada ada pelecehan atau hinaan. Kalau buruh nggak terima karena ejekan, hinaan, itu buruh bisa menuntut ke pengadilan hubungan industrial, yang mana kalau terbukti pengusaha telah merugikan buruh, itu bisa dikenakan 2 kali pesangon. Tapi yang sekarang itu nggak ada, itu hanya merugikan buruh. Berupa apa? Nggak jelas, berupa apanya nggak jelas. Next. Next lagi untuk itu. Nah, kalau ada di Undang-Undang Cipta Kerja terbaru ini hanya perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh. Tapi tidak ditentukan perbuatan apa yang merugikan. Kalau yang lama kan adalah menghina lah, ada terus secara verbal, secara fisik, itu ada. Tapi kalau sekarang itu dihilangkan. Nah, kemudian contoh lagi, pekerja yang meninggal dunia. Ini ahli warisnya berhak mendapatkan pesangon, dan pesangonnya itu 2 kali dalam undang-undang yang lama. Sedangkan maksudnya 2 kali kalau dia bekerja selama 8 tahun, berarti dia dapat 9 bulan gaji dan uang penghargaan 9 bulan gaji, 8 gaji, 8 tambah 9 sama dengan 17 kali 2 berapa, 34 kali gaji. Nah, kalau sekarang itu bagi ahli waris itu ditentukan oleh perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. Nah, kalau dulu ada pengaturannya, kalau sekarang tidak ada pengaturannya. Dan bahkan saya mengutip dari CNN tanggal 10 Oktober, pesangon seharusnya tetap diberikan kepada ahli waris berhak mendapatkan sejumlah uang yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kendati begitu, belum ada tanggapan dari Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susi Wijono dan staf bidang hubungan ekonomi politik, hukum dan keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Ellen Setiadi mengenai tudingan dari pihak buruh tersebut hingga berita ini diumumkan. Jadi bahkan pun staf yang ada di Kemenko Perekonomian pun bingung, belum bisa menjawab hal ini. Jadi bagi saya, kalau
benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Memang tidak dihilangkan uang pesangon, pasti ada. Tapi untuk yang mana? Nah, itu yang kita belum tahu. Kalau dulu kita mengundurkan diri, eh, kita tetap dapat pesangon. Nah, sebelumnya dapat pasal sebelumnya lagi. Nah, kita lihat pasal 162, pekerja atau buruh yang menggunakan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah yang diatur dalam perjanjian kerja. Nah, kalau dalam undang-undang terbaru memang dijelaskan semua dijelaskan bagi apa namanya semua pekerja yang penggabungan, efisiensi, tutup karena mengalami kerugian, perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa, perusahaan dalam keadaan benar pilot, terus perbuatan yang dilakukan pekerja buruh yang menggunakan kemauan sendiri, pekerja buruh mangkir, pekerja buruh yang melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, pekerja buruh yang ditahan pihak berwajib, pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja yang tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui 12 bulan, pekerja buruh yang memasuki masa pensiun. Nah, kalau yang ini tidak diatur, nah makanya inilah yang menjadi kecemasan dari para buruh. Saya tidak memihak kepada siapapun juga, ini berdasarkan analisis saya. Memang, karena kalau yang sebelumnya diatur dengan gamblang, dengan jelas. Bahkan pun kalau pengusaha itu memecat buruh secara semena-mena, tidak melalui prosedur, itu pun bisa batal. Nah, dan sekarang untuk ahli waris itu pun masih ya dari staf Kemenko Perekonomian pun juga masih bingung ditanya hal ini benar apa enggak. Kalau kita lihat beberapa kali wawancara dari Menteri Ketenagakerjaan, dia tidak membahas pasal yang dihapus dari pasal 161 sampai pasal 7172. Nah, kesimpulannya, benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Ini tidak benar, tetap ada. Tetapi di sini tidak ada kepastian hukum. Jadi untuk uang pesangon dihilangkan tetap ada, tetapi di sini tidak ada kepastian hukum. Dan kalau kita amati karena tidak ada kepastian hukum, kita menunggu sampai undang-undang ini diundangkan dan kita lihat prakteknya di lapangan seperti apa. Tapi kalau kesimpulan saya untuk benarkah pesangon akan dihilangkan, ini tidak benar, tetap ada, tetapi pengaturannya yang belum jelas dan belum ada kepastian hukum. Baik, sekian dari saya untuk presentasi saya hari ini. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Zul untuk penjelasannya mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja, terutama RUU Cipta Kerja mengenai tenaga kerjaan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita ada 2 sesi, yaitu sesi pertama penyampaian materi, kemudian yang kedua sesi tanya jawab. Bisa langsung, karena kita kejar waktu juga, bisa langsung aja ke room chatnya. Ada pertanyaan? Sambil menunggu untuk membahas itu, berarti dari 11 pertanyaan-pertanyaan itu kebanyakan tuh hoax ya? Tadi saya udah mencatat sekitar ada kayak 5 pertanyaan yang beredar itu, misalnya mengenai hak cuti, mengenai outsourcing itu dikontrak jadi sumber hidup, habis itu tenaga kerja asing itu PKWTT dihapus, jaminan sosial hilang, itu berarti tidak benar gitu ya Pak ya? Dari 11 poin itu memang untuk yang benarkah tenaga kerja asing itu gampang masuk, ya ada kecenderungan itu. Ya, jadi izinnya diperpangkas gitu lah ya, kurang lebih. Dipermudah, soalnya pun kita sudah banyak juga yang melihat berita di mana-mana tenaga kerja asing masuk, masa pandemi pun masuk. Jadi ya memang ada kecenderungan seperti itu. Kalau untuk yang pertama ya, kita lihat tadi secara gamblang ya, memang ada kecenderungan untuk lebih dipermudah. Memang iya, kalau menurut saya. Tetapi untuk yang nomor 2 dan seterusnya sampai ke nomor 10, ini benar-benar berita bohong besar. Ini hoax. Itu yang hak cuti lah, terus habis itu PKWTT dihapus, apakah perusahaan bisa bebas PHK sepihak,
jaminan sosial hilang itu ternyata masih ada, bahkan Bahkan ditambahkan. ditambah, bahkan Iya, ditambah. ditambah jadi jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian buruh dilarang protes karena ancaman PHK, ini juga hoax ya. Itu juga hoax karena dalam Undang-Undang Serikat Buruh pun itu pasal 29 itu pun harus jelas diperbolehkan itu. Cuma memang yang pada poin nomor 11 yang uang pesangon itu memang yang pertama uang pesangon itu dipangkas setengah. Ya, dipangkas karena kan kalau untuk efisiensi dia berat 2 kali gaji. Iya. Nah, sedangkan sekarang cuma nggak ada dan tidak ada kepastian hukum. Kenapa saya bilang tidak ada kepastian hukum? Karena pada pada undang-undang sebelumnya itu diatur secara detail, sedangkan sekarang ini hanya umum saja. Oke. Kalau misalnya apa tuh namanya, berarti tidak memberikan kepastian hukum gitu. Ya, Memang apabila pengusaha-pengusaha kan sudah ditentukan nih sebelumnya ditentukan 2 kali pesangon yang ditentukan dalam undang-undang. Terus itu dipangkas, jadi sekarang buruh apapun alasan PHK-nya selama ditentukan dalam undang-undang itu hanya dapat 1 kali pesangon gitu kan ya. Iya, benar. Apabila perusahaan memang tidak melakukan perbuatan itu, apakah tidak dikenakan sanksi gitu, sehingga ini jadi bukan tidak memberikan kepastian hukum gitu. Kalau untuk sanksi, kalau kita lihat di pasal 89 Undang-Undang Cipta Kerja itu sama pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sama saja intinya. Perusahaan dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang disepakati. Jika itu terjadi, misalkan termasuk pesangonnya ya, misalkan itu terjadi, maka pengusaha bisa dipidana dengan penjara maksimal 4 tahun. Jadi ada ancamannya bagi untuk para pengusaha apabila tidak memenuhi 1 kali jumlah pesangon yang harus dibayarkan gitu ya. Sebenarnya sama aja sih, untuk pesangon tuh nggak ada perubahan yang substansial banget. Nah, secara keseluruhan sama, cuma masalah pesangon ini yang bahkan dari staf Menko Perekonomian pun masih bingung untuk menjawabnya. Ketika ditanya masalah ahli waris itu berat mendapat itu yang ahli waris tercantumnya di kan, kalau misalnya menurut ketentuan yang Omnibus Law yang baru itu, apabila pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena buruh meninggal dunia, dan apabila buruh di PHK mendapat upah sebesar 1 kali pasal 156 tersebut gitu. Berarti kalau pemutusan hubungan kerjanya karena orang yang meninggal dapat 1 kali kan nggak mungkin dibawa ke kuburan kan ya, berarti harusnya langsung ke ahli waris kalau secara perdata gitu. Iya, kalau kita lihat tekstualnya yang ada di Cipta Kerja seperti itu. Cuma karena tidak diatur secara rinci, makanya itu ketika pihak CNN pada tanggal 10 Oktober itu mengkonfirmasi kepada salah satu staf Menko Perekonomian yang bertanggung jawab atas hal ini juga, dia pun masih bingung menjawabnya karena dia pun belum paham juga seperti itu. Nah, kan ini kita kajiannya akademis detail. gitu ya. Kalau kita belajar dari dari kata-kata per kata undang-undang yang udah tersebar gitu, untuk kita bandingkan dengan undang-undang yang lama gitu. Ketentuan mengenai ahli waris itu kan berarti sebenarnya sama aja dengan ketentuan orang-orang yang hubungannya putus di PHK karena yang udah ditentukan undang-undang itu. Mereka berhak mendapatkan 1 kali, tapi emang masalahnya kan sebelumnya 2 kali gitu ya. Iya, yang jadi masalah sebenarnya gini, kecuali kalau dalam undang-undang, misalkan di undang-undang terbaru ya, di pasal 156, itu kan pemutusan hubungan kerja karena bla bla bla. Nah, itu kecuali ketentuan yang pasal 161 sampai pasal 62 ini diakomodir, misalkan diselipkan 1 pasal. Misalkan ya, untuk pasal 161 sampai pasal 72 diakomodir oleh pasal 156. Nah, di situ baru akan saya bilang ada kepastian hukum. Kan sebelumnya kan banyak ya pasal-pasal di Cipta Kerja diselipkan, ditambahkan gitu ya. Nah, kalau sekarang itu tidak ada kata-kata itu sehingga menjadi ambigu. Contoh kalau dulu mengundurkan diri hanya dapat uang penghargaan, sekarang apakah dapat uang semuanya? Nah, ini kan kita belum tahu. Nah, makanya itu saya bilang tidak ada kepastian hukum kecuali tadi ada klausul yang jelas dalam undang-undang itu, dalam undang-undang Cipta Kerja. Misalkan dalam pasal 161 hingga pasal 172
itu diakomodir oleh pasal 156. Nah, itu baru ada kepastian hukum karena di sini tidak ada pengaturan secara detail. Kalau pengaturan secara detail tuh bukannya biasa diatur di peraturan pemerintah dan peraturan turunannya gitu. Karena kan undang-undang tuh harus berlaku untuk satu Indonesia gitu. Jadi pasti dibuat secara umum. Kemudian peraturan turunannya baru yang secara detail, misalnya ke tata cara dan lain sebagainya gitu. Undang-undang peraturan pemerintah ini kan undang-undang ketenagakerjaan ini kan tahun 2003. Terbit peraturan pemerintah tahun 2015 tentang pengupahan. Kita nggak bisa berharap sama sekali. Jadi sementara itu masih kosong, jadi mesti... Iya, masih nggak jelas. Selama itu masih kosong. Kecuali memang diatur ya sama peraturan pemerintah, ya oke. Tapi selama itu belum ada, berarti kita masih bisa bilang, bukan kita, terutama saya sendiri, saya akan menganggap ini masih belum ada kepastian hukum. Tapi Presiden Jokowi sudah berjanji bahwasanya untuk penerbitan PP ini dilakukan dalam waktu 3 bulan. Oke, baik. Ada kita lempar pertanyaan terakhir mungkin dari penonton karena waktu. Saya mau bertanya, apabila buruh melakukan aksi demo, apakah dapat di PHK? Ini yang udah dijelaskan tadi berarti ya? Ya, nggak boleh. Itu hoax berarti. Oke, sekiranya banyak pendapat, mungkin kita tidak bisa baca satu persatu karena udah di ujung acara. Terima kasih partisipasinya. Untuk minggu depan akan ada acara webinar membahas juga mengenai Omnibus Law di klaster yang berbeda tentunya, bukan tentang tenaga kerja. Bisa juga di follow Instagramnya hukum.idn atau Win Law Firm. Terima kasih para peserta webinar hari ini. Selamat siang.